Perkenalkan, nama saya Frizal Christopher Manambe dengan NIM 20211060130 dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan praktikum sistem multimedia pada modul yang keempat yaitu Blender Modeling. Jadi di sini kita akan membuat model ikan dalam bentuk 3D yaitu ikan dengan spesies bicolor chromes. Kita masuk ke bagian yang pertama membuat model 3D ikan. Pertama kita buka aplikasi Blender. Di sini saya telah membuka aplikasi Blender, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Lalu klik di bagian luar kotak abu-abu. Di sini sudah tampil objek yang akan kita lakukan editing. Kubus inilah yang akan digunakan sebagai pembuatan awal dari model ikan. Jadi bisa dilihat tampilannya sama ya. Kemudian karena di sini perangkat yang saya gunakan memiliki numpad, sehingga saya akan langsung melanjut ke langkah yang ketiga. Kita lakukan select terhadap cube yang ada. Untuk memilih mesh cube, kita klik kiri. Lalu tekan tombol tab untuk masuk ke mode editing. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Setelah masuk ke dalam edit mode, tekan tombol kelima untuk mengubah perspektif menjadi orthographic. Berikut merupakan tampilan orthographic. Dan kemudian tekan tombol 3 untuk melihat dari sisi samping kubus sebelah kanan. Di sini ada langkah tambahan, saya akan mengaktifkan guide untuk menyalakan atau menampilkan z-axis line agar sama seperti yang ada pada modul. Nah, bisa dilihat setelah dia berpindah menjadi view dari samping kanan kubus, ada z-axis yang tampil berwarna biru. Selanjutnya yang kelima, kita drag tombol mouse ke arah kanan atas sedikit. Kemudian kita tekan tombol Ctrl R untuk melakukan loop cut. Jadi kita pindahkan. Jadi bisa lihat untuk orientasinya sama. Bisa lihat pada modul ada di sebelah kanan atas. Sudah sesuai. Kita zoom in sedikit. Kemudian Ctrl R untuk melakukan loop cut. Kita klik kiri, kemudian kita klik kiri lagi. Selanjutnya, setelah melakukan loop cut, kita tekan tombol Alt Z untuk menampilkan tampilan X-ray. Kemudian kita pilih 4 vertex atau sudut-sudut pada kubus sambil menahan tombol shift. Jadi dari kiri atas, kanan atas, kiri bawah dan kanan bawah. Kemudian kita tekan tombol X dan pilih vertices. Kita tekan tombol X untuk delete dan kemudian V untuk vertices. Nah, bisa lihat sekarang tersisa setengah dari kubus yang ada. Setelah berhasil menghapus vertices, kita matikan kembali mode X-ray, Alt Z. Kemudian tambahkan modifier, simbol settings atau tang level. Kemudian kita tambahkan simbol modifier di sini. Modifier dengan nama mirror. Jadi dia ada di generate, kemudian mirror. Kemudian kita aktifkan clipping. Kita cek box clipping setelah menambahkan modifier mirror. Oke, bisa lihat dengan begini editing yang akan dilakukan di sebelah kiri akan juga uh, diterapkan secara sama atau mirror terrefleksi di sebelah kanan. Selanjutnya kita tekan tab untuk kembali ke object mode dan kita tekan 3 untuk melihat objek dari samping dan aktifkan kembali mode X-ray Alt Z. Kemudian kita tambahkan gambar dengan cara menekan Shift A, image background. Shift A. Di sini saya akan langsung mengetikkan background dan untuk gambarnya saya mulai dari modul untuk objek yang akan dijadikan sebagai acuan. Kemudian tekan tab sekali lagi untuk kembali ke edit mode. Tekan A untuk menyeleksi seluruh objek kubus, kemudian tekan S dan Y untuk merubah scale pada sumbu Y. Kita tekan A, kemudian S, kemudian Y, dan kita tarik untuk menyesuaikan.
dengan pendalikan yang ada. Oke, jadi di sini objek sudah sama panjangnya dengan gambar acuan, kemudian tambahkan loop cut. Kita klik Ctrl R, kita pilih select pada objek, kemudian Ctrl R, dan kita scroll ke atas menggunakan mouse untuk menambahkan loop cut lainnya. Di sini dikatakan untuk menambahkan sekitar 6 hingga 8 loop cut particle. Oke, di sini digunakan 8. Kita klik kiri 2 kali, kemudian tahan Z dan pilih wireframe untuk menampilkan vertices dengan jelas. Kemudian klik G atau grab pada vertices dan atur posisi vertices sehingga menyerupai bentuk pada badan ikan seperti gambar 1.10. Jadi kita select, kemudian klik G, dan kita lakukan yang sama untuk vertices yang lain. Tambahkan lagi loop cut baik horizontal maupun vertikal sehingga menyerupai bentuk asli dari ikan. Jadi di sini kita akan coba menambahkan beberapa loop cut. Kita pindahkan bagian dalam ekornya menyesuaikan dengan gambar acuan. Kurang saat ini dia tampil seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan semacam volume atau lengkungan pada objek. Kita kembali ke tampilan sebelumnya. Di sini di select vertices yang ada, kemudian kita pindahkan secara horizontal untuk buat objeknya menjadi lebih pipih. Kemudian kita klik kiri. Oke, kita nah, jika kita kembalikan ke view solid, dia akan tampil sebagai berikut. Saatnya kita membentuk badan ikan. Membentuk volume dari badan ikan menggunakan tombol O untuk mengaktifkan proportional editing. Kemudian kita pilih vertices yang akan di adjust dan kita klik tombol G. Dan dengan melakukan scroll kita bisa mengatur area yang akan dilakukan proportional editing. Bila kita memilih area yang lebih kecil, dia hanya akan menyesuaikan dengan vertices yang ada. Apabila kita menggunakan area yang lebih besar, semakin banyak vertices yang akan ikut teradjust. Untuk bagian atasnya kita buat lebih pipih.
bagian mulutnya juga, dan bagian bawah dari ini. Adjust juga bagian ekor agar lebih menyerupai ikan. Lebih kurang seperti begitu. Selanjutnya tekan tab untuk kembali beralih ke object mode. Lalu klik kanan, kemudian shade smooth object, sehingga permukaan dari objek menjadi halus. Kita klik kanan, shade smooth. Oke, bisa lihat permukaan dari objek yang telah dibuat ini sudah lebih halus. Lalu masih di dalam object mode, kita tekan shift A. Kita akan menemukan plane dengan memilih mesh. Kemudian plane. Plane ini akan menjadi seri bagian atas dan bawah, sehingga kita ubah orientasinya dengan mengetuk menggunakan R. Kemudian kita ubah orientasinya terhadap y-axis, terhadap sumbu Y. Kita atur di 89 hingga 90 derajat. Oke, untuk tampilan dari samping. Lalu kita akan membentuk plane yang telah ditambahkan menjadi sirip bagian atas dan bagian bawah. Sehingga kita nyalakan mode transparent, kita munculkan wireframe, dan kita kembali ke edit mode. Kita tampilkan secara tampilan dari samping, dan kita atur plane tadi untuk menyesuaikan dengan objek ikan yang ada. Kita saja sesuaikan dulu ujung-ujungnya. Dan ujung, kemudian kita Ctrl R untuk melakukan loop cut sebanyak yang dibutuhkan. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu loop cut secara vertical, dan kita adjust. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya. Lalu kita tambahkan loop cut secara horizontal.
Oke, kita adjust. Lebih kurang tampilannya sebagai berikut. Untuk sirip atas dan sirip bawah. Kemudian kita tambahkan lagi satu plane yang untuk penampakan sirip samping dari ikan. Kita posisikan sirip ini di bagian samping dengan menggunakan R atau rotate untuk mencari angle yang tepat seperti pada gambar 1.15. Kemudian kita klik kiri pada sirip sambil menekan shift untuk merge dengan badan, nanti tekan kembali. Jadi kita kembali ke object mode, shift A, mesh plane, R, kita ubah orientasinya terhadap y axis. Pilih angle 93 derajat, 98. Kita pindahkan. Kita ubah skalanya dengan menekan S. Kemudian klik R untuk rotate. Oke, something. Kita coba bandingkan dengan objek dan kita tekan. Sekarang kita kembali ke editing mode untuk membuat serpihan. Contoh seperti pada gambar. Kita tambahkan loop cut sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Klik kiri. Kita adjust. Lebih kurang shape-nya adalah seperti itu. Kita geser lagi ke dalam agar dia lebih menempel ke tubuh dari si ikan. Kita rotate. Dan senyawa seperti itu. Kemudian kita gabungkan dengan memilih objek, kembali ke object mode, kemudian memilih sirip, kemudian shift, kita pilih badan ikan, dan kita tekan Ctrl J. Bisa dilihat muncul juga sirip pada bagian samping ikan. Oke, kita akan adjust terlebih dahulu.
Kita sesuaikan lagi. Ya, jangan lupa kita buat teksturnya lebih halus. Dan klik kanan sheet. Kemudian kita tambahkan modifier solidify untuk sirip bagian atas dan bawah ikan. Kita ke modifiers, kita tambahkan, kita cari saja langsung solidify. Tiada dalam generate untuk menambahkan ketebalan pada sirip dengan natural thickness pada 0,02 n, dan jangan lupa sheet smooth, klik kanan. Kita pilih sirip atas, sirip bawah, dan badan ikan. Kemudian kita gabungkan menjadi suatu kesatuan objek. Lalu sambungkan titik-titik tersebut dengan Alt M. Kita pilih sama seperti tadi, Shift memilih mode kedua objek, kemudian Ctrl J, lalu kita klik tab, selanjutnya kita pilih sirip atas dan sirip bawah dan badan ikan, kemudian kita klik Ctrl J untuk join, lalu klik Alt M untuk menemukan titik-titik pada sirip tersebut. Apabila kita menampilkan wireframe, nah bisa lihat di sini titik-titik pada sirip dan badan ikan telah terhubung sepenuhnya. Dan demikian hasil demonstrasi saya untuk pengerjaan modul 4A pada Notebook Sistem Multimedia. Terima kasih.